Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Nur Samsiah, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Pertiwi Ngantru Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Dalam kali ini masih bersama dengan Bapak Fasilitator yaitu Bapak Suyatno SPD MPD dan Ibu Pengajar Praktik Ibu Dina Luvita Sari SPD MPD. Pada kali ini saya akan menampilkan video tentang aksi nyata pengimbasan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu, hari ini terima kasih telah meluangkan waktunya pada hari ini, yaitu Selasa tanggal 14 Maret 2023. Pada kali ini saya meminta kepada ibu-ibu meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan kepada saya mengimbaskan tentang pembelajaran sosial dan emosional dari pendidikan guru penggerak. Mohon nanti kerjasamanya ya pada akhir pengimbasan nanti, kira-kira nanti kita akan berdiskusi ya Bu ya. Marilah kita mulai langsung saja ya. Ini penelitian tentang pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya saya jelaskan dulu, pembelajaran sosial emosional itu adalah pembelajaran yang melayani kebutuhan karakter murid, segala karakter murid ya Bu. Di sini pembelajaran sosial emosional ini kita nanti akan belajar tentang cara bagaimana anak itu bersosialisasi, dan serta ibu-ibu guru di sini, seluruh warga sekolah di sini. Sebelumnya saya sampaikan dulu penelitian tentang pembelajaran sosial emosional, yaitu guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik akan lebih efektif dan cenderung lebih tangguh dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Kemudian adanya keterkaitan antara kecakapan sosial dan emosional yang diukur ketika taman kanak-kanak dan hasil ketika dewasa di bidang pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas, serta nanti akan berpengaruh pada kriminalitas dan kesehatan mental. Penelitian tentang PSE, pembahasan di atas sejalan dengan peran pendidik yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik sebagai penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada kali ini pembelajaran sosial itu bermanfaat sekali untuk mental anak-anak, yaitu penguatan sebagai penguat ya untuk sosialisasi dan emosional anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan potensinya. Pembelajaran yang memberikan mereka pengalaman untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Manfaat penerapan pembelajaran PSE atau pembelajaran sosial emosional. PSE itu singkatan pembelajaran sosial dan emosional. Nantinya di TK sudah setiap hari ya Bu ya kita laksanakan, kita integrasikan dalam pembelajaran, bukan hal yang
aneh lagi bagi kita untuk pendidikan anak usia dini pada TK. Ya. Pentingnya pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan fisiologis, yaitu psikologis itu kesejahteraan psikologis itu atau well-being secara optimal. Ya. Jadi kesejahteraan itu bahasa Inggrisnya well-being secara optimal. Ya. Adapun manfaat penerapan PSE yaitu ini yang pertama yaitu meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang kedua, meningkatkan lingkungan belajar yang suportif. Kemudian yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Yang akhirnya nanti yang kita harapkan adalah munculnya perilaku positif itu akan meningkat. Kemudian yang kedua, akan mengurangi perilaku negatif pada anak-anak. Pada umumnya ya pembelajaran sosial emosional itu lebih baik ditanamkan di TK ya Bu ya, sebelum masuk ke jenjang pendidikan yang lebih atas, mungkin yang paling baik itu di TK mungkin. Yeah. Kemudian yang ketiga yaitu akan mengurangi tingkat stres pada anak-anak. Seperti yang kemarin itu saya terapkan yaitu segitiga restitusi kemarin ya Bu, untuk menangani permasalahan anak yaitu sosial emosionalnya di situ. Kemudian yang keempat yaitu untuk meningkatkan performa akademik siswa. Pembelajaran sosial dan emosional ini selain meningkatkan tentang akademik siswa yaitu pedagogiknya, kita akan meningkatkan karakteristik bersosialisasi dan memanage tentang emosi anak. Gitu. Diagram hasil penelitian yang ada pada pembelajaran sosial emosional, kita semakin memahami urgensi penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas tidak hanya akan berpotensi menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Jadi pembelajaran sosial emosional ini nanti kita integrasikan dalam pembelajaran. Namun juga PSI ini juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologi atau well-being secara optimal. Sejak beberapa dekade terakhir ini, well-being menjadi perhatian para praktisi dan akademisi pendidikan. Yang dimaksud well-being adalah menurut kamus Oxford English Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Dari Nobel dan MC Grade pada tahun 2016 menyebutkan bahwa well-being murid yang optimal adalah keadaan emosional yang berkelanjutan atau relatif stabil yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif. Relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, resiliensi, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan diri yang tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar mereka di sekolah. Ini tujuan pembelajaran sosial dan emosional
yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Oke, kita nanti dilakukan secara itu ya Bu, kolaboratif. Untuk PSE-nya kita melakukan dengan kolaboratif dengan semua guru, kita kerjasama. Oke. Proses kolaboratif ini memungkinkan anak dan pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Secara langsung bukan hanya anak saja, tetapi kita bisa memanage sosial emosional kita gitu nanti untuk tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Adapun tujuannya yaitu 1, memahami, menghayati dan mengelola emosi atau dinamakan kesadaran diri. Nanti kita akan belajar tentang kesadaran diri ini apa saja yang termasuk di situ. Okay. Terus yang kedua yaitu menetapkan dan mencapai tujuan positif atau ini disebut juga manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau disebut juga kesadaran sosial. Yang keempat yaitu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Namanya kerjasama ya Bu, ini termasuk ya. Oke. Terus yang kelima yaitu membuat keputusan yang bertanggung jawab atau disebut juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi mulai dari TK kita mengenalkan anak tentang yaitu bertanggung jawab apa yang dia lakukan, keputusan yang dia ambil itu anak-anak diberi tanggung jawab untuk berkomitmen untuk melaksanakannya. Okay. Kerangka kompetensi pembelajaran sosial dan emosional disebut juga dengan KASEL. Ini adalah singkatan Ibu, yaitu pendekatan pembelajaran sosial emosional melalui kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang mempercayai dan berkolaborasi, kurikulum dan instruksi belajar yang jelas dan bermakna, dan evaluasi secara berkala. Oke. Ini tadi sosial emosional tadi ada 5 kompetensi gitu ya, yaitu manajemen diri, keterampilan berelasi, kesadaran emosi, ada kesadaran sosial, dan ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun untuk pembelajaran KSE ini bisa diterapkan dalam kelas, sekolah, keluarga ataupun komunitas. Seperti yang ada pada filosofi Ki Hajar Dewantara itu, ya Bu, pembelajaran itu dimulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan. Ada tiga tempat anak-anak untuk bisa belajar. Ya, kemudian pembelajaran dan iklim kelas. Dalam kelas itu nanti kita belajar tentang pembelajaran dan iklim kelas itu seperti apa. Kemudian budaya, praktik dan kebijakan sekolah. Lalu kemitraan yang otentik. Nah, terus yang bawah sendiri yaitu kesempatan belajar yang selaras. Kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Kalau tadi PSE yaitu pembelajaran sosial emosional, kalau KSE yaitu kompetensi yang akan dicapai, indikator-indikatornya. Oke, kemudian ini ada 5 macam nanti. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Yaitu kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai percaya diri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua yaitu manajemen diri. Sebentar Ibu-ibu, ini ada contoh-contohnya nggih Bu nggih. Kesadaran diri. Umpamanya kalau kita kita lakukan di pembelajaran dalam kelas,
Kesadaran diri ini biasanya muncul pada kegiatan di luar kita, nggih. Anak-anak secara sadar mereka melakukan olahraga. Dia membutuhkan olahraga itu, dia berpikir bahwa olahraga itu sangat penting untuk dirinya, untuk kesehatannya. Jadi secara sadar diri dia melakukan untuk itu, untuk kekuatan ototnya, biar apa itu? Biar kuat, nggih. Anak-anak kita ajak untuk berolahraga. Secara sadar diri untuk melakukannya tanpa dipaksa, nggih. Kita hanya menuntun, nggih. Tadi seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, guru itu menuntun gitu. Terus anak-anak secara sadar diri dia melakukan apa yang mereka kira-kira butuhkan yang bagus untuk dirinya, mereka secara sadar diri untuk melakukan. Kemudian contohnya kesadaran diri itu berdoa. Nah, kita akan mengajak anak-anak untuk berdoa supaya selamat. Ya. Dia yakin apa yang ibu guru ucapkan itu anak-anak untuk mengajak, ayo anak-anak kita berdoa. Nah, itu supaya apa anak-anak? Supaya selamat. Dan mereka tuh secara sadar diri dia melakukan supaya mereka dalam pembelajaran itu selamat, diberi pemahaman itu secara sadar diri. Kemudian manajemen diri yang kedua yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Manajemen diri, mengatur, umpamanya kalau saya ya memberi contoh itu mengatur manajemen diri itu sesuai kebutuhan anak. Dia mengatur, umpamanya hari ini, oh saya kok udaranya panas, saya perlu air. Nah, anak itu nanti membawa air minum untuk ke sekolah itu memanage diri sendiri sesuai dengan kebutuhan. Kalau di kelas dia membutuhkan sesuai kebutuhan mereka. Apa sih kebutuhan mereka itu? Dia mampu mengukur mengukur diri sendiri. Dia itu sukanya apa? Umpamanya kalau di kelas dia suka menggambar, itu kan bisa berarti ukuran saya itu suka menggambar, ya dia melaksanakan menggambar itu. Kalau suka menulis, dia suka menulis. Nah, seperti itu mungkin bisa masuk dalam pembelajaran berdiferensi dengan manajemen diri, mengukur diri sendiri, mengelola emosinya. Kemudian kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Okay. Nah, ini kompetensi, mungkin di situ ada nih Bu, kompetensi sosial emosional, contohnya mungkin ada. Kesadaran sosial Bu, tulis. Oh iya. Okay. Contoh. Iya. Ada. Contoh untuk kesadaran sosial. Contoh untuk kesadaran sosial yaitu mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih. Selanjutnya menunjukkan keprihatinan atas keprihatinan atas perasaan orang lain. Sudah. Oh, selanjutnya ada Bu Nur. Ya. Selanjutnya memahami dan mengekspresikan rasa syukur. Terus mengidentifikasi ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Ya, ini betul. Nah, lanjut ya Bu ya. Nanti yang ketiga sudah, yang sekarang yang keempat kompetensi keterampilan berelasi, yaitu kemampuan. Yang keempat yaitu keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan
hubungan yang sehat dan suportif. Ya, kita bisa dalam pembelajaran itu bisa mengamati caranya anak-anak bergaul, caranya berteman dengan teman satu kelasnya itu bagaimana, ya Bu? Itu nanti bisa kita manage untuk anak-anak itu seperti apa keterampilan berelasinya. Kemudian yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat atau kelompok. Ya. Nah ini kita bisa, tadi sudah saya contohkan kalau di dalam kelas itu anak-anak bisa memilih kegiatan. Memilih kegiatan itu termasuk dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bu ini misalnya bisa mengambilkan contohnya, ya Bu ini? Terima kasih Bu Nur. Maksudnya itu contoh yang pengambilan keputusan itu Bu. Satu, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Dua, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. Tiga, belajar membuat keputusan beralasan atau masuk di akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi dari tindakannya, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, merefleksi perasaan seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis atau well-being untuk diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Yang terakhir, mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni, betul sekali. Untuk selanjutnya yaitu praktik kesadaran penuh atau yang disebut juga dengan mindfulness nih Bu ya. Pada prinsipnya praktik kesadaran penuh ini merupakan segala aktivitas yang kita lakukan secara sadar. Apapun bentuk aktivitasnya, yang ditekankan adalah perhatian yang diberikan saat melakukan aktivitas tersebut. Meski demikian, terdapat juga praktik-praktik terpadu yang dikemas secara khusus untuk membantu kita. Praktik paling dasar dan sederhana adalah melatih dan menyadari nafas. Baiklah ibu-ibu, ini adalah contoh STOP. Mari kita Halo simak Bapak Ibu videonya. calon guru penggerak, apa kabar? Ini adalah latihan sederhana untuk membangun kondisi berkesadaran penuh atau mindfulness. Latihan ini dinamakan latihan STOP, stop. Caranya dengan berhenti, menarik napas dalam, mengamati apa yang terjadi pada tubuh, perasaan, dan pikiran. Setelah itu, lanjutkan kegiatan Anda kembali. Latihan ini dapat membantu Anda meredakan ketegangan atau stres yang sewaktu-waktu Anda rasakan sehingga dapat mengembalikan fokus Anda pada tugas-tugas Anda. Anda dapat mempraktikkan latihan ini sebagai jeda dalam mengerjakan tugas atau untuk membantu Anda membangun fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Mari kita praktekkan bersama-sama. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda.
Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Dengan melakukan latihan ini secara rutin, Anda juga dapat membangun kemampuan merespon atau mengambil keputusan secara lebih reflektif. Selamat berlatih. Sampai jumpa. STOP, yaitu S, stop, artinya adalah berhenti sejenak. Dalam sesi itu, kita berhenti sejenak, kita melepaskan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita berefleksi. Refleksi yaitu kita melepas semua tugas-tugas
yang ada pada pikiran kita. Pada pikiran kita ya Bu, bukannya kita meninggalkan, melepas sementara. Kemudian T, take and breathe. Take a breath, ambil nafas dalam. Seperti kita lakukan, ambil nafas, keluar nafas, anak-anak kita. Pendingan dengan anak-anak. O yaitu observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. P yaitu selesai dan lanjutkan. Seperti itu, oke. Kalau di TK biasanya setelah anak-anak kita ajari lari, misalnya lari-lari di luar atau berolahraga tentang fisik motorik kasar, kita bisa memanage anak. Biasanya kita menyanyikan lagu apa itu Bu? Iya. Apa Bu Lis misalnya? Setelah olahraga bermain fisik motorik kasar, biasanya kalau di TK Pertiwi terus biasanya anak-anak diajak masuk kelas dengan menyanyi lagu Nina Bubu, Nina Bubu. Kalau tidak bubuk digigit nyamuk. Anak-anak sambil tiduran tapi di atas bangku. Terus selanjutnya menyanyikan lagu bangun tidur atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke sekolah cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang. Bangun pagi-pagi sungguh senang. Begitu untuk pendingan waktu melaksanakan kegiatan fisik motorik kasar seperti olahraga dan bermain itu dari TK Tingantru. Biasanya seperti itu, Bu Nur. Terima kasih. Misalnya Bu Eni punya acara sendiri untuk teknik mindfulness, Bu Eni? Iya. Ada program Bu Eni? Silakan Bu Eni. Bu Eni, monggo Bu Eni. Kalau saya es breaking gini, buka mulut tertawa 1 kali, ha gitu. Buka mulut tertawa 2 kali, ha ha. Buka mulut tertawa 3 kali, ha ha ha. Buka mulut tanpa bersuara, ha. Gitu saja Bu Nur, nggak ada suaranya. Kalau saya untuk istilahnya pendinginan ya, mindfulness itu apa istilahnya, kalau saya mengenalnya pendinginan ya. Ketika kita setelah oh ya okay. Terima kasih Bu Nur. Oke Bu Ani, Bu Ani Sama tulis. Terima kasih Bu Ani, tepuk tangan. Terima kasih Bu Ibu. Baiklah, kita lanjut sekarang nih. Sudah paham nggih Bu stop ini STOP? Nggih. STOP adalah pendingan. Kalau di TK ini pendingan. Penerapan PSE dalam kelas atau sekolah dan bisa juga pada keluarga dan komunitas. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional tidak hanya mencakup ruang kelas dan sekolah, namun juga melibatkan keluarga dan komunitas. Hal ini sejalan dengan yaitu prinsip pendidikan Trisentra atau 3 pusat pendidikan, salah satu gagasan dari Ki Hajar Dewantara yang menerangkan bahwa pendidikan berlangsung di 3 lingkungan. Sudah saya sampaikan tadi di awal, saya culik, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama yaitu pengajaran eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah.
Yang keempat yaitu penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Yang pertama saya sampaikan yaitu pengajaran eksplisit, yaitu implementasi PSE dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan atau melatih dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Pengajaran eksplisit KSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kurikuler, dan ekstrakurikuler. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Kita bisa mengambil contoh ya Bu ya. Kalau pengajaran eksplisit ini bisa untuk ajang untuk mengimplementasikan PSE. Misalnya kita menumbuhkan atau melatih dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai, yaitu dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya ya Bu ya, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Ya, PSE ini bisa diintegrasikan dalam praktek mengajar dalam kelas, mengajar dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Kita bisa masukkan ke dalam visi misi kita. Visi misi dalam sekolah itu kan sudah macam-macam ya Bu, sosial emosionalnya di situ ada semua. Pokoknya 6 profil pelajar Pancasila itu sudah tercover di sana dalam visi misi kita. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuannya yaitu dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Integrasi KSE dalam 3 bagian kegiatan belajar mengajar yaitu pembukaan, dalam kegiatan pembukaan ya Bu ini antara lain dengan memberikan kesempatan pada murid untuk berbicara. Nah ini KSE tadi kita sisipkan dalam RPP kita bisa saja, tapi tidak terprogram juga bisa nggih Bu nggih. Kadang anak secara spontan nggih, mungkin kokurikuler tadi seperti itu. Tidak nggih secara tiba-tiba. Insidental gitu, mungkin seperti itu nggih. Insidental nggih. Kalau mungkin itu. Nggih. Terus mendengarkan aktif, memungkinkan interaksi, menciptakan rasa memiliki, dapat menemukan salah satu potensi sosial dan emosional. Pada kegiatan inti yang melibatkan antara lain adalah melakukan diskusi akademik, pembelajaran kooperatif, project based learning, refleksi, dan penilaian diri, pemberian suara dan pilihan. Nah itu tadi kalau pada kegiatan inti KSE itu bisa juga disisipkan di sana. Mungkin kita tadi yang seperti yang 5 tadi nggih Bu, seperti keterampilan berelasi, pengambilan keputusan, terus kesadaran diri, kemanajemen diri, serta kesadaran sosial tadi secara tidak sadar, kita setiap hari sudah memasukkan 5 KSE itu tadi. Sudah blended, sudah kejus di sana. Terus lanjut yang ketiga yaitu menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah atau iklim kelas dan sekolah adalah melalui praktek guru dan gaya interaksi mereka dengan murid atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah ya melalui visi misi tadi, bisa melalui apa kemarin Bu? Budaya sekolah nggih. Kemarin yang saya sampaikan implementasi apa kemarin itu Bu? Budaya sekolah nggih. Nah itu seperti itu. Ya, kita sudah membahas bagaimana membangun keyakinan kelas, seperti keyakinan kelas yang
Ya, itu dengan segitiga restitusi Bulis, ya betul. Dan peraturan sekolah, di sini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana praktik mengajar guru dan gaya interaksi guru dan murid. Penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidikan sekolah, yaitu guru yang memiliki kompetensi sosial emosional yang baik biasanya akan lebih bersikap positif di dalam kelasnya. Oke, nah seperti itu kita sebagai guru memang yang benar itu memang tidak membawa masalah di rumah dalam kelas Ibu. Kita harus senyum kepada anak. Oke. Untuk di rumah nggak boleh dibawa ke sekolah. Apa-apa yang apa? Untuk sebagai ibu guru ya bisa ada masalah di keluarga, di rumah, jangan sampai dibawa ke sekolah supaya bagaimana mendidik anak-anak supaya yang disampaikan guru supaya dengan anak-anak maksimal lah, tidak memikirkan masalah-masalah yang ada di keluarga. Jadi jangan sampai permasalahan di keluarga dibawa ke sekolah supaya ibu guru mendidik anak-anak dengan maksimal. Begitu Bu Nur. Terima kasih Bu Lis. Intinya kita itu melayani anak-anak itu agar anak-anak itu bahagia Bu. Kita kalau dikejar target untuk mendidik anak supaya pintar, kita mungkin bukan tarafnya, tapi kita harus mendidik memupuk karakternya. Kita harus menuntun, supaya anak-anak itu bahagia, terus merasakan bahwa besok itu Di sekolah nyaman. dia merasakan kenyamanan, ya supaya ibu guru kalau datang sekolah memang harus senyum. Senyum di kelas, banyak senyum. Ya, itu tadi nggih. Lanjut. Nah, ini tadi pembelajaran sosial emosional dalam pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu kita sebagai guru harus menjadi teladan pada anak-anak, menjadi teladan, yaitu menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas. Kita selalu memberikan contoh sosial emosional kita yang baik, Ibu. Terus menciptakan budaya mengapresiasi. Kita mengapresiasi itu menghargai. Kita selalu menghargai anak, karya anak, umpamanya setelah kegiatan, wah bagus sekali, ini ditampilkan, pekerjaan anak-anak ini ditampilkan, dia senang, merasa bahagia. Wah ini bagus sekali, punya siapa ya ini? Kalau mungkin bagus nanti bisa mengajari teman-temannya, gitu. Senang sekali kalau dia dipuji supaya termotivasi pada dirinya. Kemudian yang kedua yaitu belajar, membiasakan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi. Nah, seperti ini tadi saya juga telah merefleksi sosial emosional saya karena saya merasa kalau pembelajaran yang saya lakukan selama ini kurang banyak sekali, Bu. Sangat kurang banyak. Untuk itu kepada Bu Lis, bila ada kekurangan saya, mohon bimbingannya setiap hari Bu Lis untuk merefleksi diri saya, terus anak-anak bisa belajar merefleksikan pembelajaran hari itu. Bagaimana toh bentuk refleksi anak-anak itu? Kira-kira kalau saya berpendapat mereka itu mengatakan bahwa senang, saya suka ini, saya suka itu. Bu, ini hasil karyanya, bagus kan? Gitu. Seperti itu sudah merupakan refleksi anak. Kemudian berkolaborasi di tempat kerja. Kita harus berkolaborasi, Bu, apapun itu pekerjaannya siapa, kalau memang itu membutuhkan, ya kita bantu. Nah, seperti itu. Terus mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya. Nah, seperti itu. Literasi budaya itu seperti apa, Bu, kira-kira? Bisa disebutkan? Monggo, Bu Ani, bisa memberikan contoh untuk literasi budaya, silakan Bu Ani. Literasi budaya sekolah yang pertama itu adanya 5S. Yang pertama senyum, salam, salim, sapa, dan santun. Mungkin bisa diwujudkan dengan kira-kira dengan aplikasi apa
di sekolah biasanya diadakan banner di luar kelas. Nah, itu jadi anak-anak bisa membaca atau bu guru atau orang tua wali murid bisa membaca juga. Ya itu Bu. Makasih. Tepuk tangan untuk Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Oke. Terus mengembangkan pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh itu ke depan ya Bu, bukan ke belakang. Jadi anak-anak itu misalnya mereka hari ini bisa menulis angka 5, besok kira-kira semangat lagi untuk menulis angka selanjutnya, begitu. Bertumbuh ke atas bukan ke belakang ya. Kemudian 3, berkolaborasi, membuat kesepakatan bersama. Kemarin seperti keyakinan kelas kemarin ya, sepakatan kelas sudah kita buat. Kemudian membuat komunitas belajar yang profesional. Ya. Nah seperti ini kita sudah membuat komunitas profesional ya Bu ya. Kita saling belajar, kita saling sharing ya. Kita yang belum tahu menjadi mengerti ya. Kemudian membuat sistem mentoring rekan sejawat. Nah, kesimpulannya adalah pembelajaran sosial dan emosional untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Konsep pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan kerangka kerja Kasel yaitu ada 5 kompetensi. Di antaranya adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial yaitu mindfulness. Implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator. Di antaranya yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Itu tadi Ibu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Ini sedikit saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan sedikit ini bisa menambah wawasan penjenengan semua. Semoga kita nanti bisa mendidik anak-anak dengan baik. Iya, menarik. Selalu senyum, pokoknya banyak senyum. Demikian, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu-Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, silakan. Demikianlah Bapak Ibu guru yang hebat. Silakan meneruskan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.